Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ambadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut surat Al-Baqarah. Terakhir kemarin ayat 278. Sekarang kita bahas ayat 279 sampai 281. Ya, 3 ayat. Boleh Pak Ustadz Adri dibaca surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 271. Dua 279. Iya benar, 279 sampai 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat kembali mari kita murojaah. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ilam taf'alu, maka jika tidak, berhenti dari apa? Riba. Fa'zanu biharbin, maka ketahuilah ya akan diperangi minallah, dari Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa intu betum, dan jika kalian bertobat, falakum, maka kalian ru'usu amwalikum, ya, harta pokoknya atau modalnya yang kalian ambil. Ya. La tatslimun, tidaklah kalian menganiaya, wala tutlamun, dan tidak pula kalian dianiaya. Wa in kana, dan jika ada zu usrotin, orang yang punya kesusahan ya dalam membayar hutang, fanadhiratun, maka berilah tangguh, ila maisaroh, sampai waktu yang lapang, punya kelapangan.
wa antasaddaqu, dan jika kalian menyedekahkan, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wattaqu yauman, dan takutlah pada hari akhirat, turja'un, pada hari akan dikembalikannya, fihi ilallah, kepada Allah. Summa tuwafa, kemudian disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, maka sabat, apa yang dilakukan, wahum la tuslamun, dan mereka tidak dijolimi, ya. Jadi ayat 279 ya, ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang riba, ya. Di sini Allah mengatakan wa ilam taf'alu, maka jika kalian tidak berhenti riba, kan di ayat sebelumnya udah dikasih tahu ya, berhentilah riba. Maka jika tidak berhenti, Allah mengatakan fa'zanu, maka ketahuilah biharbin, akan diperangi minallah wa rasulih, dari Allah dan Rasul. Jadi ketika kita tahu bahwa riba itu haram dan tidak dibolehkan, lalu kita masih melakukan, maka itu Allah akan memerangi. Kita tahu kalau perang itu kan kalau nggak menang kalah. Nah, perang sama Allah gimana, bisa menang apa enggak? Ya. Nah, jadi akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini ada ulama yang menyampaikan ada 4 hukuman bagi pelaku riba. Ya. Yang pertama, hukuman di dunia, ya, dia akan dicabut keberkahannya dan dicabut ketenangan hatinya, ya. Jadi ada 4 hukuman. Yang pertama, hukuman di dunia, dia akan dicabut keberkahan, ya, harta ribanya, dan dia akan dicabut ketenangan hatinya. Itu bagi orang yang riba, di dunia dapat hukuman dicabut keberkahan dan dicabut ketenangan hati. Yang kedua, di alam barzah, ya. Ini menurut hadis riwayat Imam Bukhari, nanti orang yang riba dia akan berenang di sungai darah, dan setiap dia mau keluar, ya, dari sungai darah itu, mulutnya akan dijejelin batu. Ya, itu hukuman untuk orang yang riba, itu di alam barzah, ya. Lalu yang ketiga, hukuman nanti saat dibangkitkan. Ya, itu dalilnya di Al-Baqarah ayat 275. Dia seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi orang riba nanti begitu dibangkitkan kayak orang kemasukan setan, ya, karena gila. Dan yang keempat, ya, ketika nanti di padang mahsyar, itu dalilnya surat Al-Baqarah ayat 279 yang sekarang, ya. Jadi dia akan diperangi oleh Allah. Kita ketahui bahwa di padang mahsyar itu kita butuh pertolongan, butuh kasih sayang, ya, butuh ada orang yang ngasihin. Karena di sana nggak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Allah. Nah, justru ketika kita butuh perlindungan, butuh kasih sayang, orang yang riba justru nanti diperangi oleh Allah. Gimana bisa selamat, ya? Di sana tuh orang-orang pada butuh pertolongan, tapi justru orang yang riba nanti diperangi oleh Allah. Jadi ada 4 hukuman, ya, di dunia, di alam kubur, ya, saat dibangkitkan, dan nanti pada saat di padang mahsyar, ya. Ya, sebenarnya ada 70 kan orang yang ini yang berbuat riba tuh dosanya ada 70, ya. Bahkan menurut
siapa? Ibnu Abbas ya, kalau kita mencari harta di dunia itu yang halal aja di hisab ya. Apalagi yang haram diajab ya, bahkan dihisab ya, itu makin banyak harta yang didapat maka makin banyak juga hisabnya, makin lama ya. Kalau kemarin udah dijelasin ya, orang kaya sama orang miskin itu nanti masuk surga ya lebih dulu orang miskin dibanding orang kaya, selisihnya setengah hari. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun kalau di sini. Setengah harinya di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Itu ya, untuk harta yang halal aja itu dihisab. Begitu juga harta yang haram ya, diajab pasti. Lalu 279 ini dia. Wa intu betum, dan jika kalian bertobat, falakum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, maka harta yang pokok atau modalnya saja yang kalian ambil ya. Jadi kalau misalkan kita di saat lagi riba ya, lalu kita bertobat, maka harta pokoknya aja yang kita ambil ya. Ribanya nggak usah. Misal kita minjemin sama orang 10 juta dalam jangka 1 tahun, kembalinya 15 juta misalnya, gede banget ya. Lalu baru berjalan 6 bulan dapat deh tuh pengajian, dilarang riba, nggak boleh, haram hukumnya, sama aja perang sama Allah. Nah itu harus langsung berhenti tuh ya, udah nggak boleh dilanjutin. Nah ketika berhenti ya, maka ambillah harta pokoknya aja, jangan diambil tuh ribanya, bunganya, tambahannya ya. Jadi ketika kita minjemin 10 juta, maka ambil 10 juta, sisanya nggak usah ya. Nah itu maksudnya waliankum ya, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokoknya, harta pokoknya saja bagi kalian ya. Jadi nggak boleh kita ambil ribanya. Itu kalau itu berarti masih berat meninggalkan riba. Jadi tinggalkan udah, nggak boleh diambil sama sekali. Kecuali ya kalau misalkan kita beli rumah dengan cara riba, lalu udah selesai nih ya, terus kita baru tahu, ya udah itu nggak perlu dikembaliin lagi uang lebihannya gitu ya. Atau ya untuk kalau udah terlanjur riba, untuk ininya memperbaikinya kita banyak-banyak sedekah ya. Jadi banyak-banyak sedekah untuk memperbaiki bahwa dulu pernah riba gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan masih dalam proses riba, maka ambillah harta pokoknya saja ya. Lalu kemarin pertanyaannya Pak Sidik ya, lalu kalau misalkan di bank bunganya banyak gimana, diambil gak? Itu kan gak boleh riba ya. Nah kemarin ada 2 pilihan ulama memberi alternatif ya. Misalnya dia sebagai pengusaha tabungannya di luar negeri, di Swiss ya. Nah, itu besar. Nah itu kan bunganya juga pasti besar kalau tabungannya misalnya miliaran atau triliunan, bunganya besar. Nah kalau nggak diambil, nanti khawatir digunakan oleh mereka untuk memerangi Islam, maka diambil bunganya, nggak apa-apa diambil. Tapi yang pertama nih, pendapat yang pertama, tidak boleh digunakan untuk diri sendiri dan keluarga, tapi boleh digunakan untuk ya anak yatim ya, dan yang selain keluarga dan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih ini lagi, lebih mengena.
Jadi tidak boleh digunakan untuk diri sendiri dan keluarga dan juga anak yatim maupun masjid. Dia hanya boleh digunakan untuk pembangunan umum ya, seperti jalan, toilet, jembatan. Nah, itu pendapat yang kedua ya. Jadi bunga itu boleh diambil tapi digunakan untuk kepentingan umum daripada nanti digunakan yang malah untuk memerangi Islam ya. Bunga nggak diambil nih udah kirim ke Israel, nah kan jadi bahaya ya. Makanya ulama memberi solusi seperti itu, boleh diambil tapi tidak boleh digunakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga. La tatlimun wala tutlamun, maka kalau yang demikian itu tidak menjolimi dan tidak dijolimi. Kenapa tidak menjolimi? Karena kita tidak membebani orang yang lagi susah ya. Sekarang orang pinjam uang biasanya kan lagi susah, misalnya dia anaknya sakit, buat berobat dia pinjam uang 1 juta, dibungain jadi 1,5, itu kan tambah berat. Udah susah tambah susah dikasih bunga. Nah, tapi kalau misalkan minjem 1 juta ya, kembalinya 1 juta juga, maka la tatlimun, kita tidak menganiaya ya. Karena apa? Karena nggak dibebankan, dia malah dipermudah ya. Wala tutlamun, dan juga kita tidak dijolimi. Kenapa? Karena uang yang kita pinjemin sesuai kembalinya ya. Kita minjemin 10 juta, kembalinya 10 juta. Jadi tidak dijolimi juga kita. Tidak menjolimi dan tidak dijolimi juga ya. Sesuai, pas gitu ya. Ini masalah riba. Ada yang mau ditanyakan masalah riba sebelum saya ke ayat selanjutnya, masalah utang? Ya. Kalau arisan gimana Ustaz? Kenapa? Arisan. Oh, iya, itu makanya Ustadz Walid Basalamah nih, versi Ustadz Walid Basalamah ya. Arisan itu sebenarnya kita menjolimi ya, orang lain gitu. Karena ketika dapat ya, itu sebenarnya kita uang orang gitu ya. Tapi begitu yang belum dapat, dia harus ngumpulin ya buat orang lain dulu, baru nanti terakhir gitu. Nah, kalau seandainya dia meninggal, nah itu juga kan jadi utang gitu ya. Nah, kalau dari Ustadz Walid Basalamah yang sedengar, beliau tidak menganjurkan, bahkan melarang untuk adanya arisan. Ya. Ya, makanya istri saya nggak ada yang ikut arisan, dari mana-mana diajak. Karena ya itu sama utang ya. Kita kan ketika dapat pertama utang itu ya, kita pakai dulu uangnya ya. Dan yang lain harus store gitu. Yang terakhir ya sama aja dia nabung ya, membiayain yang duluan gitu. Nah, kalau sampai meninggal pun itu jadi utang, beban ya. Ya, lanjut ya, kita ke ayat 280 ya. Wa ilam taf'alu, bukan ya. Wa in kana, dan jika ada zu usrotin ya, orang yang punya kesusahan ya. Jadi ini masih lanjutannya. Kalau tadi orang yang riba dalam proses, maka sebaiknya ambil modalnya. Kalau tadi kan gitu, pokoknya. Nah, kalau misalkan pokoknya diambil ternyata dia nggak mampu ya, dia punya kesusahan ya, usrotin ya. Jadi dia ketika yang meminjamkan menagih ya, saya udah nggak mau riba lagi, udah uangnya yang pokoknya kembaliin. Tapi dia ternyata usrotin, mempunyai kesusahan dalam membayar. Maka apa? Panajirotun ila maisaro, maka berilah tangguh sampai dia punya waktu ke lapangan ya. Nah, jadi penting ya,
kita memberi kelapangan kepada orang yang susah, ya. Lalu apa manfaatnya kita memberi kelapangan? Nah, ini menurut Rasulullah ya, ini mengatakan apabila kita ya meminjamkan uang kepada orang lain ya, maka kita dihitung sebagai sedekah setiap harinya. Misal orang minjem 10 juta dalam jangka waktu 6 bulan, maka itu dihitung kita sedekah setiap hari selama 6 bulan 10 juta tiap hari. Jadi kita minjemin uang nih ya, maka ketika kita minjemin, maka itu dihitung sedekah setiap hari selama 6 bulan jatuh tempo 10 juta. Lalu ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi, kita kasih nih perpanjang lagi, deh 6 bulan lagi dah nggak apa-apa gitu. Nah itu dihitung kita sedekah jadi 2 kali lipat setiap hari 20 juta ya. Jadi ketika kita pinjemin, dia ternyata jatuh tempo nggak bisa ngelunasin, kita beri perpanjang lagi, maka itu jadi 2 kali lipat kita sedekah, dihitungnya 20 juta setiap hari ya. Kalau orang yang memahami pasti nggak akan marah-marah, nggak akan memberi kelebihan ya, karena ini dihitung sedekah ya. Nah itu kelebihannya orang yang meminjamkan ya. Nah begitu juga di sini ya, ketika diberi dia punya kesempitan, maka diberilah tangguh. Kasih kesempatan atau waktu untuk bayar sampai dia punya waktu lapang ya. Jadi maisaro ini kelapangan. Kalau yang namanya maisaro harus lapang dada, lapang hati nih ya. Itu doakan kalau nama ya. Ya jadi kalau dia misalnya nggak bisa, maka kita beri tangguh, itu lebih baik. Nah kalau seandainya ya dia nggak bisa juga, wa antasodaku khairul lakum, disedekahin itu lebih baik. Nah sekarang ukurannya maisaroh di mana ya, punya kelapangan ya. Kadang kan ada orang utang udah dikasih tangguh atau dikasih tempo, udah nggak apa-apa, nanti aja kalau punya waktu, tapi ternyata nggak bayar-bayar ya. Ada gak yang gitu? Nah jadi batas waktu kelapangan ketika dia kebutuhannya udah tercukupi dan ada kelebihan, misalnya makan minum ya, bayaran sekolah anak udah terpenuhi semua. Nah itu kelebihannya, itulah yang harus dibayarkan ya. Tapi kalau misalkan udah dikasih tangguh, dia masih belum bayar juga, tapi dia beli barang-barang tuh, dia beli meja, beli kursi, dia beli motor baru. Nah maka barang-barang yang dibeli itu harus dijual untuk mengembalikan pinjamannya ya, karena dia udah mampu gitu. Ada orang yang udah dikasih hati minta jantung ya, udah diberi tangguh malah disengaja, dia mah baik nggak apa-apa lah, udah beli ini beli itu. Padahal orang yang berhutang itu sebenarnya hukumannya berat ya. Ketika dia dalam keadaan hutang terus mati, maka ruhnya itu nanti akan tergantung antara langit dan bumi ya. Dia nggak akan bisa diterima Allah kalau belum dimaafkan, itu ruhnya ngegantung ya. Nah itu berat sebenarnya orang yang hutang. Makanya kalau urusan dengan manusia ya selesaikan dulu ya, baru kita bertaubat sama Allah. Kalau kita minta ampun bertaubat tapi urusan sama manusia belum selesai, hutang piutang belum diselesaikan, nggak akan diampuni ya. Ya, kita nyakitin hati orang, kita minta maaf dulu, kalau nggak dimaafin kita nggak diampunin ntar ya.
Jadi urusan dengan manusia itu kita harus selesaikan, baru kita nanti minta ampun bertobat ya. Nah, jadi kalau orang ya udah punya kelapangan ya, maksudnya waktu lapang itu kebutuhan untuk pokoknya dia udah cukup, maka kelebihannya itulah yang harus dibayarkan. Berarti dia sudah lapang kalau dia punya kelebihan ya. Tapi kalau misalkan dia pinjem buat modal dagang 10 juta ya, ini tanpa riba ya, lalu ketika dia mau nyicil, kita lihat dia masih harus dikembangkan nih buat belanja lagi. Kalau kita ambil ntar dia nggak bisa belanja lagi gitu. Tapi kelihatannya dagangannya bagus nih, ya udah kita tangguhkan dah. Nah dia masih bisa masalahnya gitu. Jadi kita tangguhkan tuh supaya apa? Supaya dia bisa tambah maju. Nanti ketika dagangannya habis laku baru dia bayar. Nah itu boleh ya. Kita juga lihat bahwa usahanya dia juga bagus gitu ya. Nah dia untuk mengembangkan lagi, belanja lagi, kalau dikembaliin takut nggak ada uangnya, ya udah nggak apa-apa kita kasih gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita mau nagih ya, ternyata kok makin ini gitu, usahanya makin nggak bagus ya, bahkan bangkrut misalnya, nggak maju, atau misalkan dagangannya malah stuck gitu, maka ya kita jangan maksa, karena orang yang ditagih itu stres. Coba deh kalau orang utang ditagih ya, stres itu ya. Nah, makanya udah kita beri tangguh. Kalau emang nggak bisa juga dan kelihatannya udah bangkrut, tua renta, dan untuk usaha udah nggak bisa lagi, kita kan bisa lihat ya udah dah kita ikhlasin aja, kita sedekahin gitu ya. Nah itu lebih baik ya. Jadi kalau kita sedekahkan maka itu lebih baik. Wa anta sodaku khairul lakum, bagi kalian. Nah di sini Allah nggak mengatakan sedekahkan berapa, jadi boleh sebagian, boleh juga seluruhnya ya. Kalau misalkan kita sedekahin semuanya, dia minjemnya 50 juta kan berat juga ya. Pinjam ya, kalau ini 50 gede juga kalau buat saya mah. Ya bisa minjemin 50, ternyata dia nggak bisa bayar. Nah, boleh sebagian kita ini hapus, ya udah dah, saya hapus utangnya 10 juta jadi tinggal 40 juta ya gitu. Ternyata nggak bisa juga, ya udah saya hapus lagi 10 juta jadi tinggal 30 ya, kapan mau lunasin gitu ya. Nah itu boleh, karena di sini Allah nggak menjelaskan menghapus sebagian atau semua ya. Nah, boleh menghapus sebagian ya, boleh juga semua. Jadi ketika kita udah kasih pengurangan, ternyata makin susah aja hidupnya, ya udah kita ikhlasin aja semua, ya udah nggak usah. Nah itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian ya. Katanya orang yang ini yang riba, rugi dong, ntar bisa-bisa ini bisa-bisa minjem terus ya. Mau nanya ntar ya sekalian aja ya. Jadi kenapa Allah menganjurkan gitu? Karena di sini in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui apa? Orang yang memberi kelapangan kepada orang yang susah, maka Allah akan memberi kelapangan kepada kita. Nanti di padang mahsyar kita akan diberi naungan arsy. Itu ya, akan diberi naungan arsy orang yang memberi kelapangan bagi orang yang susah. Nah, maka Allah akan beri naungan arsy. Ini kan naungan arsy ini sesuatu yang
istimewa ya, di mana matahari nanti didekatkan itu cuman 1 mil, cuman beberapa jengkal ya. Begitu panasnya nanti ada orang yang keringatnya sedengkul, ada yang sebahu, ada yang kelelep. Nah itu nanti kalau orang yang melapangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan beri naungan ya, naungan di arsy. Coba kalau lagi panas terik gitu kan, kita lihat ada pohon rindang nih ya, pohon rimbun rindang ya, kita terus di bawahnya enak tuh ya, adem. Bahkan ketika kita lihat juga kita buru-buru tuh menuju ke pohon itu biar kita bisa berteduh adem gitu. Nah nanti di padang mahsyar nggak ada tempat berlindung, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa ya, kecuali orang yang mendapat naungan ya, naungan arsy, yaitu salah satunya orang yang memberi kelapangan pada orang yang susah ya. Nah makanya karena ini suatu yang istimewa, kita juga untuk mendapatkannya harus memberikan yang istimewa. Dengan apa? Dengan membebaskan hutang ya. Coba deh kalau orang hutang, begitu dia udah susah nggak bisa bayar, udah deh saya anggap lunas nggak usah bayar, itu hatinya seneng banget itu. Waduh, kita didoain tuh dijabah itu bisa tuh, seneng banget itu. Ya Allah, ini saya udah 20 tahun utang, kapan bisa ngelunasin? Ternyata diikhlasin. Ya Allah, baik banget nih orang. Mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan. Wah, doanya panjang banget. Itu begitu senangnya orang yang dibebasin hutang ya. Nah ketika kita bisa membuat kelapangan buat orang yang susah, dia begitu senang, maka Allah juga akan memberi kelapangan bagi kita, yaitu apa? Naungan arsy nanti di padang mahsyar. Itu di akhirat. Di dunia ketika kita memberi kelapangan, itu doa kita diijabah oleh Allah ya. Doa diijabah, terus kita dijauhi dari kesusahan ya. Kita melapangkan kesusahan, maka Allah akan melapangkan, otomatis kita akan lapang, tidak diberi kesusahan ya. Setiap ada kesusahan dimudahkan, semua urusan dimudahkan ya. Itulah orang yang melapangkan orang yang susah ya, maka akan diberi kelapangan ya. Makanya dengan kita mensedekahkan utang itu imbalannya luar biasa dari Allah ya. Tapi kalau itu cara Islam ya, kalau cara riba beda lagi nih ya. Ketika orang utang ya, itu dikasih waktu boleh ya, ditangguhkan boleh, tapi tambahan ada juga nih bunga. Nah itu kalau cara riba ya. Baik sih baik, ya udah dah kalau emang nggak bisa ngelunasin udah saya kasih waktu, tapi tambah ya bunganya. Nah itu cara riba tuh ya. Nanti akhirnya orang yang kena riba ya, dia juga merasa dijolimi ya, dia kabur tuh bersembunyi. Nah itu bisa jadi ya. Nah kalau seandainya ada orang yang kita bukan cara riba, cara Islam ya, kita minjemin tanpa bunga, tapi ternyata orang yang dipinjemin nggak bener ya, kabur, rugi gak kita? Kalau misalkan kita berpikirnya yang kita pinjemin itu jadi sedekah, maka kita nggak akan emosi, nggak akan marah, jadi pahala. Tapi kalau misalkan kita ini rugi nih, kesel, kita marah-marah mencaci, maka itu bukan jadi pahala, maka jadi dosa. Makanya sesuatu itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, tergantung kita nyikapin ya. Sama ketika kita diuji sama Allah sakit ya. Nah kalau kita nyikapi dengan sabar, dengan ikhlas ya,
dan mohon semoga ini jadi penghapus dosa, maka itu akan menjadi penghapus dosa dan menjadi ganjaran pahala. Tapi sebaliknya, ketika kita diuji sakit, kita kesel, marah-marah, nyaci maki, nyalain Allah, jadi dosa. Begitu juga ya, misalkan nih kita punya kontrakan, ada orang ketika ditagih dia bilang nanti ya, belum ada uangnya bulan depan. Begitu bulan berikutnya ditagih, waduh belum ada nih bulan depan ya. Begitu setiap bulan sampai 4 bulan dia nggak bayar-bayar. Begitu mau ditagih yang kelimanya, dia malam-malam kabur. Iya, ternyata dia ngilang. Nah itu rugi ya kita. Kalau kita berpikirnya bahwa itu nanti akan jadi sedekah, maka kita jadi nggak kesel. Tapi kalau kita bilang ini rugi nih, ini orang udah dikasih hati malah ngetok, maka itu nggak jadi ganjaran pahala. Ya, yang ada marah-marah, kesel, jadi dosa. Ya, makanya gimana kita nyikapinnya ini? Ya, dan kita nggak akan berkurang harta kita ketika orang membawa kabur. Ya, karena kalau dihitung sedekah, Allah akan beri balasan 700 kali lipat. Ya. Jadi ketika kita minjemin atau ada orang yang bawa kabur, itu akan dihitung sedekah, ya. Nah, dan ketika kita menganggap itu sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Tapi kalau itu kita anggap bukan sedekah, sebagai kerugian, yang ada kita hatinya kesel, marah-marah, dan nggak jadi pahala, gitu. Nah itu ya. Jadi kita memberi kelapangan, ternyata ada orang yang malah dimanfaatin kebaikan kita. Ya udah, ya kita anggap sedekah, itu nanti akan menjadi sedekah dan Allah akan beri ganjaran pahala. Enggak ada ruginya kalau cara Islam, ya. Kecuali kalau cara riba, ya. Yang minjemin juga gitu, karena dia nggak bayar-bayar, panggil dia tuh debt collector. Itu kan kalau cara riba gitu. Nanti orang yang nggak bayar disiksa, dianiaya, bahkan ada orang yang nagih sampai dibunuh ya. Nah itu cara riba. Bahkan kalau dia nggak bisa bayar, disita barang-barang yang di rumah tuh, udah ambilin barang-barangnya. Nah itu cara riba. Tapi kalau cara Islam ya seperti itu ya. Jadi kita beri tangguh, kalau dia nggak bisa juga ya udah kita ikhlaskan, kita sedekahkan. Ganjarannya apa? Akan dapat naungan ares, ya. Dan nanti di dunia kita akan diijabah doanya, dan akan dijauhi dari kesusahan, akan diberi kelapangan di dunia, di akhirat dia akan dapat naungan ares, ya. Nah kalau orang yang berpikir seperti itu berpikir orientasi ke depan, ya, bahwa uang yang kita keluarkan itu adalah nanti akan menjadi naungan ares dan menjadi doa kita dijabah, maka dia nggak akan berpikir itu satu kerugian ketika uangnya diambil orang atau uangnya nggak dikembalikan atau kita sedekahkan. Itu menjadi orientasi ke depan kita untuk akhirat dan dunia, ya. Berat ya, karena orang kan pada dasarnya lebih mencintai harta. Ketika dia utang, nangguhin aja kita udah kesel, ini kita sedekahin, itu berat emang, ya. Tapi kan dapatnya juga istimewa, naungan ares, ya. Begitu beratnya, kita begitu cintanya kan sama harta, terus kita suruh sedekahin orang yang nggak bayar, ya. Ada juga orang dia mau ikhlasin tapi nunggu dulu, udah biarin dia nggak bayar, ntar kalau dia mati baru saya ikhlasin dah. Kalau kita bilang ini sekarang, ntar dia malah niat nggak bayar gitu. Nah itu berarti dia belum mampu untuk mensedekahkan, karena dia masih mengharapkan bayar. Nanti kalau dia mati, nah dia diem aja tuh, ya. Udah jangan sampai dia tahu, ya. Kita diem aja. Nanti kalau dia mati udah baru saya ikhlasin.
berarti dia belum mampu untuk mensedekahkan hartanya karena dia masih ngarep hartanya kembali. Ya kalau dia mati, kalau dia duluan mati, ya nggak jadi sedekah itu. Ya, jadi punya ahli warisnya kan kalau utang. Jadi kita mensedekahkan ya itu emang berat tapi balasannya luar biasa. Kita akan dapat naungan aras. Ya. Belum lagi nanti ya bagi orang-orang yang melapangkan kesusahan orang lain, nanti di titian ya itu akan berjalan seperti kilat ya. Jadi tergantung amalannya nih nanti ya. Ketika kita kan nanti kita akan melewati titian lebih halus dari lambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang, itu yang kita jalanin. Nah nanti ada yang berjalan seperti kilat bagi orang yang amalannya banyak ya. Salah satunya bisa orang yang melapangkan kesusahan orang lain ya. Amalannya banyak maka dia jalan seperti kilat. Bahkan ada yang tidak dihisap, tidak melalui ya tidak dihisap, tidak melalui titian, dia tidak dihisap. Itu ada 70.000 orang ya. Yaitu antara lain ya asidikin ya, suhada, nabiin ya, para nabi dan itu orang-orang soleh ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh ya. 70.000 itu ya dari seluruh dunia itu nanti tanpa hisab masuk. Dan kalau yang amalannya pas-pasan ya, jadi ya sekedar kewajiban aja dah, nggak ada TDST itu, tahajud, sedekah, duha, sama tilawah enggak. Pokoknya sholat wajib, kalau puasa wajib ya, itulah pas-pasan. Maka nanti dia ya akan merangkak di titian selama 3.000 tahun. Bayangin tuh, 1.000 tahun mendaki, 1.000 tahun mendatar, 1.000 tahun menurun di akhirat. Jadi orang-orang yang amalannya banyak, dia udah di surga menikmati, dia masih aja mendaki di titian tuh selama 3.000 tahun. Bayangin ya. Jadi nggak ada ruginya kalau seandainya kita mensedekahkan harta kita. Kelihatannya emang berat, rugi, tapi nanti ganjarannya ya di titian kita seperti kilat jalannya ya. Orang-orang yang pas-pasan, yang hitung-hitungan itu nanti yang nggak pernah sedekah berjalan selama 3.000 tahun di titian. Kalau dia lolos masuk surga, kalau dia nggak lolos jatuh kepleset neraka, udah siap tuh nadah tuh. Itu kan neraka luas, bahkan matahari masuk, bulan masuk, bintang, matahari yang gede masuk gitu ya. 3.000 tahun itu orang udah nikmatin surga ya. Makanya udah kita melapangkan kesusahan orang itu ganjarannya luar biasa ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui maka kita nggak akan ragu, nggak akan berpikir lagi ini untuk akhirat, untuk dunia gitu ya. Tapi kalau orang yang sistem riba, sayang nyari uang susah gitu. Kalau perlu ambil deh barangnya buat ngegantiin sita itu. Nah itu sistem riba ya. Jadi ketika kita memberi kelapangan dan ternyata ada orang yang memanfaatkan, ya udah ya, itu resiko dia terhadap nanti Allah, karena sesuatu itu pasti akan dibalas oleh Allah ya. Kita yang penting udah niat kita udah mau nolong. Kalau ternyata yang ditolong malah nggak baik, itu masing-masing pribadi tanggung jawabnya gitu. Ya. Nah ini di ayat ini 279 ada yang mau ditanyakan? 280. Oh ini Pak Jarkasi nih, Pak Jarkasi atau Pak Jack? Jakarta apa Jarkasi Pak Sultan? Jakarta. Oh iya. Nah, di sini sebenarnya belum diatur mengenai jaminan. Kalau ada orang utang kita tapi dia ngasih jaminan,
gimana ya pengaturannya, itu satu. Yang kedua, misalnya utang dengan seseorang, misalnya waktu kita kerja, utangnya sih nggak banyak, tapi sekarang orang itu udah meninggal, kita nggak tahu ahli warisnya. Oh, gitu. Nah itu jalan keluarnya gimana untuk memulihkan gitu. Ketika masih punya utang tapi orang itu udah nggak bisa ditelusuri, nggak berusaha, nggak bisa. Kita sebagai yang utang itu apakah sebesar itu kita sedekahkan atau gimana jalan keluar? Iya, iya, baik. Ya, yang kedua dulu biar nggak lupa. Jadi kalau kita utang ternyata orangnya udah meninggal dan nggak tahu di mana, ya, keluarganya segala kita nggak tahu, maka kita niatkan, ya, bayar utang melalui masjid bisa, ya. Misalkan saya mau niat bayar hutang kepada si fulan sebesar 10 juta, ya, maka udah kita sumbangin ke masjid 10 juta dengan niat untuk membayar hutang si fulan. Karena kita udah nggak bisa, susah, kecuali kalau masih ada keluarganya, ya kita bisa hubungin, kita beri sebagai ahli warisnya. Tapi kalau kita susah, maka bisa kita melalui masjid atau tempat amal gitu, ya. Kita niatkan untuk membayar hutang. Terus tadi yang pertama, kalau ada jaminan, ya, jaminan itu sebagai keamanan, ya. Boleh aja minjemin pakai jaminan, tapi yang nggak boleh pakai bunga atau tambahan, ya. Kalau dia bilang lah kan, tapi kan kita pakai waktu, nunggunya kan lama, ya. Waktu kan punya Allah, bukan punya kita. Ya, kita nggak boleh gunakan waktu sebagai alasan untuk meminta tambahan, gitu, ya. Jaminan boleh sebagai jaminan, keamanan. Kamu mau minjam 10 juta, ya udah jaminannya apa gitu, ya. Ya, supaya nanti dia juga menjaga agar nggak kabur gitu, ya. Ada jaminannya kan, gitu. Boleh, tapi jangan memberi tambahan, yang nggak boleh. Nah, ketika kita minjemin tanpa tambahan, maka itu dihitung sedekah. Nah, ya. Tapi kalau pakai tambahan bukan sedekah, yang ada haram, riba kan, gitu, ya. Jadi kita minjemin nggak ada tambahan apa-apa, ternyata ada yang setahun 2 tahun nggak bayar, maka itu sedekah dia itu. Ya, ntar tahu di akhirat, masya Allah banyak juga, ya. 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 Jadi nggak usah khawatir, ya, kita meskipun dia nggak bayar itu nanti dihitung sedekah. Ya, kita lanjut ke 281, ya. Masih cukup. Pajar kasih sama Pak ini mau nanya tuh. Sampai dulu, mau pajar kasih dulu apa Pak itu dulu? Pak Tarjo, sweet aja, atau pajar kasih duluan dia yang nunjuk tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang berhutang dengan yang hutang, kalau kita mau ikhlaskan dia nggak bisa bayar, itu perlu dikasih tahu atau memang udah ada gitu aja? Itu satu Pak. Kedua, masalah pemerintah banyak hutang, itu kan ujung-ujungnya kita juga yang bayar. Nah sekarang kita sebagai rakyat mau kenain pajak, mesti dipausin sebagai bayar hutang. Sekarang kita ngedumel nih, dia gara-gara pemerintah hutang, kita pajak naik terus. Nah itu dosa nggak ada? Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi kalau kita niat mengikhlaskan utang kita kepada orang yang utang, itu dikasih tahu lebih baik, itu dia akan seneng hatinya, ya, dan nggak kepikiran. Sebab kalau nggak dikasih tahu, dia masih merasa utang aja. Kalau misalnya kita meninggal duluan, nah dia merasa masih utang tuh, nanti dia akan bayar ke keluarga kita. Nah maka nggak jadi sedekah itu, ya. Tapi kalau kita kasih tahu, ya, dia udah tenang hatinya, dia akan fokus ke usaha atau yang lain, nggak fokus untuk bayar utang, ya. Jadi itu lebih baik kita kasih tahu,
udah Pak nggak usah mikirin, saya ikhlasin, saya redo ya, itu utang nggak usah dibayar, itu lebih baik dan dia nggak akan kepikiran lagi, seneng artinya ya. Nah terus dulu Ustaz, yang mau saya tanya yang pertama mengenai apa namanya sirkat atau masyarakat ya kayak semacam kalau di konvensionalnya itu kan sama juga punya meminjam. Nah ini seseorang ini katakan pengusaha, dia sudah datang ke bank syariah, tapi di dalam prosesnya itu ternyata dia tidak memenuhi syarat, artinya nggak dikasih, nggak layak untuk minjem, nggak layak. Dan berarti di sini kan nggak diberi. Nah kemudian dia itu melakukan kerjasama ya dengan orang lain gitu. Tapi di mana dari hitung-hitungan bagi hasilnya itu lebih besar ya, bagi hasil buat si pemilik dana ini lebih besar dibanding dengan bagi hasilnya di bank syariah gitu. Nah ini hukumnya gimana jika seseorang sebenarnya menentukan ini bukan orang yang memiliki dana, dari kemauan dia sendiri gitu ya. Yaudah nanti bagi hasilnya sekian, ternyata setelah dihitung-hitung itu setaranya itu jauh lebih besar, itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua adalah mengenai hutang piutang. Gimana kalau seseorang yang berhutang itu meninggal tapi belum membayar hutangnya, terus setelah sekian tahun baru si ahli warisnya ini datang kepada orang yang berpiutang. Ini gimana selama masa tenggang itu dia belum datang ke yang berpiutang itu apakah jiwanya tetap melayang atau gimana? Iya. Terima kasih. Baik. Jadi yang kedua dulu biar nggak lupa ya. Nah kalau dia mati utang terus belum dibayar, maka ruhnya ngegantung. Ya, tadi kan sampai dia dimaafkan baru atau dilunasi. Nah selama dia belum melunasin maka dia ngegantung terus. Makanya ahli waris itu sebenarnya bukan hanya dia menerima waris, ketika ada utang juga harusnya dia berkewajiban untuk melunasi. Jangan warisan aja diributin, giliran dia orang tuanya ninggalin utang dia nggak mau bayar, kasihan orang tuanya ya. Makanya orang tua juga harus ngasih tahu, nih saya ada utang sama si Fulan ya sekian, sama si ini sekian, kasih catatan. Jadi wasiat tuh bukan hanya warisan, wasiat utang juga harus disampaikan itu biar nanti ahli waris bisa melunasi gitu ya. Nah selama dia belum melunasi ngegantung itu tuh ya. Maksudnya gantung ini nggak langsung diterima Allah, antara langit dan bumi itu ya. Ya kasihan, makanya harus segera dilunasin atau minta, kalau emang nggak punya uang minta sama si yang punya utang, tolong ya ikhlasin, saya orang tua saya punya utang, saya belum mampu gitu, kasihan orang tua saya. Kita mohon aja nggak apa-apa kan, minta supaya diikhlasin. Kalau emang dia bilang ya udah nggak apa-apa saya ikhlasin, udah itu selesai kan, sampai dia dimaafkan atau dilunasi ya. Nah terus tadi yang pertama, kalau misalkan minjem ya di bank nggak dikasih, terus dia kerjasama bagi hasil lebih besar kita ngasihnya ya, tapi kan itu biasanya kalau bagi hasil resikonya lebih kecil ya. Kalau seandainya untung, sama-sama untung, rugi tanggung bersama begitu kan, sebenarnya nggak masalah gitu. Kayak saya bagi hasil gitu ya, ketika dapat untung besar ya kita dapat bagi, tapi ketika rugi ya sama-sama harus kita ini. Kalau kita minjem kan nggak ada bilang rugi, tetap udah ditetapkan nih sekian ya tambahannya ya bagi hasilnya gitu yang harus dibayar gitu kan. Bahkan flat biasanya kalau bank syariah ya
flat harus dibayar sekian karena udah include tambahan itu ya, include tambahan bagi hasil. Tapi kalau kita kerjasama ya itu ada untung ruginya atau ada positif negatifnya ya. Negatifnya kita ngasih lebih tapi positifnya resiko lebih ringan, lebih kecil. Karena apa? Kalau ada masalah di perjalanan dia juga sama-sama nanggung bersama ya, jadi saling ada sisi positif dan negatifnya gitu ya. Meskipun bagi hasil yang jauh lebih besar daripada Iya lah, kalau misalkan bagi hasil sama dengan bank dia nggak mau lah, mending saya nabung ke bank aja deposito gitu kan ya. Oh Pak Jar Kasih mau juga. Pak Anto dulu, nanti baru Pak Jar Kasih. Nah, ini masalah utang piutang nih. Waalaikumsalam. Saya setelah dapat pemaparan dari Pak Ustadz itu Pak, ini berkaitan dengan pertanyaan teman yang belum bisa saya jawab juga ini Pak. Beliau itu punya utang nggak besar, 500 ribu rupiah. Tapi udah sekian lama. Nah, nggak menyelesaikan. Nah, setelah menyelesaikan, apakah hanya sebesar 500 ribu rupiah itu atau ditambah apanya supaya bisa menerima itu Pak? Iya. Nanti kalau ditambahin Riba. dianggap riba. Nah, Iya. kalau didiemin hanya dikembalikan 500 ribu. Iya. Kok nggak ada pengertiannya gitu? Iya. Nah, ini kira-kira apa dikembalikan sesuai dengan itu? Misalnya, ya, terus ada ekstranya dengan akad yang Iya. berbeda. Itu pertama Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, nah inilah ya, kalau orang utang ya, biarpun waktunya udah lama, tetap kita harus bayar sesuai dengan jumlahnya. Kalau lebih dilebihin, meskipun secara nilai misalkan dulu 500 ribu bisa dapat emas, misalnya kan dulu emas berapa ratus ribu bisa dapat 5 gram. Kalau sekarang coba 5 gram kali 2,5 udah berapa? 12.500.000 kan ya. Nah itu nilainya udah berapa kali lipat. Tapi namanya pinjam uang ya, itu tetap kalau kita utang 500 dikembalikannya 500 ya. Kalau lebih riba, karena waktu itu Allah yang punya, kita nggak boleh dasarnya karena ini kelamaan jadi harus ditambahin. Kecuali kalau yang mau ngutangin pinter, udah nih saya pinjemin emas aja, dia mau minjem 10 juta ntar saya beliin emas dulu ya. Nah emas kan kembalinya emas juga, karena utang tuh harus uang kembali uang, emas kembali emas. Kalau minjemin 10 gram, maka biarpun jangka waktunya berapa puluh tahun tetap harus 10 gram dikembaliin. Nah kalau emas kan ikut ini dia, harganya mengikuti, kalau uang kan enggak gitu ya. Mana kalau ada inflasi turun. Ada faktor inflasi. Utangnya udah sekian tahun. Iya. Jadi orang yang utangin ini rugi dong kalau nilainya sama, padahal ada inflasi. Iya, kalau kita berpikirnya rugi ya itu. Tapi kalau kita berpikirnya itu sedekah, karena ketika dia belum bayar itu sedekah 500 ribu itu sampai berapa puluh tahun itu dihitung sedekah terus itu. Makanya kalau kita cara riba atau sistem riba berpikirnya pasti rugi. Kita minjemin uang harusnya udah ini gitu. Tapi kan kalau kita cara Islam itu selama berapa puluh tahun dia nggak bayar itu sedekah kita itu. Ya. Nah, jadi beruntunglah orang yang minjemin uang. Untungnya apa? Ya, dengan cara Islam ya. Ketika kita minjemin uang, kita dihitung sedekah tiap hari. Misal kita minjemin 1 juta, dihitung sedekah selama sebulan. Nah, ketika dia ngembaliin, uang kita nggak keluar tuh utuh, tapi kita udah dihitung sedekah. Padahal uang kita kembali.
Nah itu untungnya orang yang minjemin di situ. Dia nggak keluar uang tapi tetap dihitung sedekah. Itu kalau kita mau hitung-hitungan orientasi ke depan, ya seperti itu. Cukup. Ada lagi. Ini kan tadi dikatakan kalau hutang lagi-lagi kita beranggapan mungkin yang hutangnya kan, terus kita bayar melalui sedekah. Iya. Nah, lunasinya melalui sedekah gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan misalnya di bertahun-tahun kemudian si ahli waris menemukan surat hutang. Nah, dia nagih lagi gimana tuh? Iya. Emang nggak tahu ahli warisnya di mana. Andai kata tiba-tiba ada ahli waris yang kita nggak tahu. Terus dia menemukan surat hutang yang dari bapaknya itu. Terus ahli waris nagih ke yang berhutang lagi. Dan dari pihak kan udah dibayar dengan sedekah, bagaimana? Double pembayarannya. Ya, jadi kalau kita punya utang, langkah pertama cari ahli warisnya, ya cari tahu melalui tetangga, melalui saudara, melalui siapa ya, dia saudaranya siapa kita cari tahu sampai kita ini benar-benar dapat. Kalau benar-benar nggak dapat ya, maka langkah kedua kita sedekahkan ke masjid ya, dengan niat kita bayar utang. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang ngaku bahwa saya keluarganya ahli warisnya gitu ya. Makanya ketika bayar utang kalau perlu kita minta surat pernyataan tuh ya, terus kita sebenarnya saya udah bayar loh gitu. Tapi kalau seandainya memang masih ini ya udah nanti beri waktu saya untuk melunasi karena saya mencari-cari nggak ketemu ya, jadi saya bayar melalui masjid. Ini ada buktinya gitu dari DKM. Nah nanti beri waktu saya, nah itu dihitung sedekah itu yang kita nyumbang ke masjid itu. Nah maka kita lunasin itu, beri waktu ya, karena memang kita udah berusaha kan, nggak ada kesalahan itu ya. Jadi sesuatu kalau kita nggak tahu dan udah berusaha ya, nggak dihitung kesalahan ya, seperti itu ya Pak. Cukup ya. Ya. Allahumma arhamil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.